Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Rombel 1, kelompok 2, terdiri dari 1. Alfian Hera Kristianto, 2. Anggeriani Purnawanti, 3. Anissa Mega Kartini, 4. Aprilia Nurul Arifina, 5. Aprilia Rindiani, 6. Armeika Putri Wijayanti, 7. Asyifa Putri Neidia Stanti Syaifullah, 8. Aulia Arohmah, 9. Ayu Dewi Saputri, 10. Azari Arum Pramesti, 11. Bella Ayu Fitriana, 12. Berliana Wahyu Ramadhani. Kami akan mempresentasikan teori keperawatan dari self-care OREM. Latar belakang. Teori keperawatan didefinisikan sebagai konseptualisasi beberapa aspek realitas. Keperawatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, menjelaskan hubungan-hubungan antara fenomena, memprediksi resiko-resiko, dan menetapkan asuhan keperawatan. Di dunia keperawatan banyak fenomena dan masalah yang terjadi yang sulit untuk dijelaskan dan diselesaikan. Namun keperawatan memiliki teori-teori keperawatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan memberi solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Rumusan masalah. 1. Siapakah Dr. OREM? 2. Apa saja teori yang dikemukakan oleh Dr. OREM meliputi 1. Teori self-care, 2. Teori self-care deficit, 3. Teori nursing system. Tujuan penulisan. 1. Agar dapat mengenal Dorothea OREM. 2. Untuk mengetahui teori Dorothea OREM, yaitu meliputi teori self-care deficit, teori nursing system. Biografi Dorothea OREM. Dorothea OREM pendidikan sekolah perawatan di Rumah Sakit Providence di Washington DC, lulusan sarjana muda tahun 1930. Jadi yang pertama tahun 1958 sampai 1959 sebagai konsultan di Departemen Kesehatan. Yang kedua, tahun 1959 konsep keperawatan OREM dipublikasikan untuk pertama kali. Ketiga, tahun 1965 bergabung dengan Universitas Katolik di Amerika untuk membentuk model teori keperawatan komunitas. Keempat, tahun 1968 membentuk kelompok konferensi perkembangan keperawatan. Kelima, tahun 1976 mendapat gelar doktor honoris causa. Yang keenam, tahun 1980 mendapat gelar penghargaan dari alumni Universitas Katolik Amerika tentang teori keperawatan. Ketujuh, OREM mengembangkan konsep keperawatan tentang perawatan diri sendiri dan dipublikasikan dalam Keperawatan Concept of Practice tahun 1971. Kedelapan, tahun 1980 mempublikasikan buku kedua yang berisi tentang edisi pertama diperluas pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang terakhir, tahun 1985 mempublikasikan buku kedua yang berisi tentang 3 teori, yaitu yang pertama, teori self-care, yang kedua, teori self-care deficit, yang ketiga, teori sistem keperawatan. Self-care OREM lahir di Baltimore, Maryland, Amerika pada tanggal 15 Juli 1914. Riwayat pendidikan OREM. Yang pertama, diploma awal tahun 1930, pendiri Hospital School of Nursing, Washington DC. Kedua, OREM mendapatkan titel BSN ID 1939 dan MSN ID 1945 di The Catholic University of America, Washington DC. Ketiga, OREM mendapatkan gelar kehormatan yaitu Doktor Ilmu Pengetahuan dari Georgetown University 1976 dan pendiri perguruan tinggi di San Antonio, Texas 1980. Keempat, Dokter Surat Kemanusiaan dari Illinois Wesleyan University, Blooming, Illinois 1988. Kelima,
Gelar Kehormatan Dokter, University of Missouri Columbia, 1998. Yang terakhir, Dr. Orem melanjutkan pengembangan teorinya. Dia menyelesaikan edisi ke-6 dari keperawatan, yaitu konsep praktek yang diterbitkan oleh Mosby pada Januari 2001. Riwayat pekerjaan Dorothea Elizabeth Orem. Pada tahun 1945, ia bekerja di Universitas Katolik di Amerika. Ia telah bekerja sebagai staf perawat, perawat tugas pribadi, pendidik, dan administrasi keperawatan. Selanjutnya, pada tahun 1958 sampai 1959, ia bekerja sebagai konsultan di Departemen Kesehatan pada bagian pendidikan kesejahteraan dan berpartisipasi pada proyek pelatihan keperawatan. Dan yang terakhir, pada tahun 1970, ia bekerja sebagai konsultan keperawatan. Jadi teman-teman, organisasi dari teori Orem adalah Komite Model Keperawatan di CUI dan Grup Peningkatan Keperawatan yang menjadikan Grup Konferensi Pengembangan Keperawatan. Namun, pada tahun 1970, Orem meninggalkan CUI dan memulai perusahaan konsultan sendiri. Lalu, dia menerima penghargaan Ikatan Alumni CUI untuk teori keperawatan pada tahun 1980. Jadi, itu tadi contoh organisasi teori Orem ya teman-teman. Teori sistem keperawatan Dorothy E. Orem. Teori yang dikemukakan oleh Orem dijabarkan ke dalam 3 teori, yaitu yang pertama, self-care. Teori self-care ini berisi upaya tuntutan pelayanan diri yang nepeutik sesuai dengan kebutuhan. Orem mengemukakan 3 kategori atau persyaratan self-care, yaitu persyaratan universal, persyaratan pengembangan, dan persyaratan kesehatan. Penekanan teori self-care secara umum: A. Pemeliharaan intake udara, B. Pemeliharaan intake air, C. Pemeliharaan intake makanan, D. Mempertahankan hubungan perawatan proses eliminasi dan ekskresi, E. Pemeliharaan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, F. Pemeliharaan keseimbangan antara solitud dan interaksi sosial, G. Pencegahan resiko-resiko untuk hidup, fungsi usia, dan kesehatan manusia, H. Peningkatan fungsi tubuh dan pengimbangan manusia dalam kelompok sosial sesuai dengan potensinya. Kedua, self-care deficit. Teori ini merupakan inti dari teori perawatan General Orem, yang menggambarkan kapan keperawatan diperlukan, oleh karena perencanaan keperawatan pada saat perawatan yang dibutuhkan. Teori self-care deficit diterapkan apabila: yang pertama, anak belum dewasa; yang kedua, kebutuhan melebihi kemampuan perawatan; yang ketiga, kemampuan sebanding dengan kebutuhan tapi diprediksi untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, nursing system. Nursing system ditentukan atau direncanakan berdasarkan kebutuhan self-care dan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas self-care. Orem mengidentifikasikan klasifikasi nursing system menjadi 3, yaitu yang pertama, Newly compensatory system, merupakan suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan secara penuh kepada pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan keperawatan secara mandiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, pengontrolan dan ambulasi, serta adanya manipulasi gerak. Yang kedua, the partly compensatory system, merupakan sistem dalam memberikan perawatan diri secara sebagian saja dan ditujukan kepada pasien yang memerlukan bantuan secara minimal, seperti pada pasien post-op abdomen, di mana pasien ini memiliki kemampuan seperti cuci tangan, gosok gigi, akan tetapi butuh pertolongan perawatan dalam ambulasi dan melakukan perawatan luka. Yang ketiga, the supportive educative system, yaitu dukungan pendidikan yang dibutuhkan oleh klien yang memerlukannya untuk dipelajari, agar mampu melakukan perawatan mandiri. Metode yang digunakan: perawat membantu klien dengan menggunakan sistem dan melalui 5 metode bantuan. Pengertian keperawatan menurut Orem adalah pelayanan manusia yang berpusat kepada kebutuhan manusia untuk mengurus diri, bagaimana mengaturnya secara
terus-menerus untuk dapat menunjang kesehatan dan kehidupan, sembuh dari penyakit atau kecelakaan, dan menanggulangi akibat-akibatnya. Menurut Orem, asuhan keperawatan dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk merawat diri sendiri sehingga mampu membantu individu memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai self-care, perawatan diri atau self-care deficit theory. Orang dewasa dapat merawat diri mereka sendiri, sedangkan bayi, lansia, dan orang sakit membutuhkan bantuan untuk memenuhi aktivitas self-care mereka. Teori yang dikembangkan. Model konseptual Orem mengembangkan teori self-care melalui 3 teori yang berkaitan, yaitu self-care, self-care deficient, dan nursing system. Ketiga teori ini dihubungkan oleh 6 konsep sentral, yaitu self-care, self-care agency, self-care terapeutik, DEMA, self-care deficient, nursing agency, dan nursing system, serta dilengkapi dengan satu konsep peripheral, yaitu basic conditioning, faktor-faktor kondisi dasar. Aplikasi teori Dorothy Orem. Pada asuhan keperawatannya, Orem mengembangkan 3 bentuk teori self-care dan masing-masing diaplikasikan pada tahapan-tahapan keperawatan berikut ini contohnya. A. Tahap pengkajian. Manusia adalah individu atau kelompok yang tidak mampu mempertahankan secara terus-menerus self-care untuk hidup sehat. B. Diagnosa keperawatan. Penegakan diagnosa mengacu pada diagnosa keperawatan yang aktual. C. Intervensi keperawatan. Diberikan jika kemampuan diri pada klien berkurang dari yang dibutuhkan untuk memenuhi self-care yang sebenarnya sudah diketahui. Aplikasi teori menurut Orem 2001. Perawatan merupakan fokus khusus pada manusia yang membedakan keperawatan dari pelayanan masyarakat lainnya. Berikut ini merupakan kelebihan dan kelemahan Dorothy Elizabeth Orem. Beberapa kelebihan yang dikemukakan oleh Orem tentang keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada seorang klien atau pasien untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang perawat memberikan motivasi kepada para pasien itu bertujuan agar pasien tidak lagi memiliki sifat ketergantungan kepada orang lain. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien dengan memunculkan potensinya yang terganggu karena kondisinya yang sedang sakit. Kemudian, ada juga kelemahan yang dikemukakan oleh Orem tentang keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori yang dikemukakan oleh Orem itu menekankan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatnya sendiri tanpa adanya ketergantungan kepada orang lain. Tetapi, ketika seorang klien atau pasien itu sakit, maka kemampuan keperawatan dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya akan berkurang. Akibatnya, suplai kebutuhan yang harusnya terpenuhi akan tidak optimal. Kemudian, kelemahan yang kedua adalah teori ini memandang kesehatan itu bersifat statis. Tetapi, dalam kenyataannya, kesehatan itu bersifat dinamis dan selalu berubah. Jadi, kesimpulan teori Orem adalah perawatan diri adalah kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri. Perawatan diri dapat mengalami gangguan atau hambatan apabila seseorang jatuh pada kondisi sakit. Kondisi yang melelahkan, stres fisik atau psikologik atau mengalami kecacatan. Defisit perawatan diri terjadi bila agen keperawatan atau orang yang memberikan perawatan diri, baik pada diri sendiri atau orang lain, tidak dapat memenuhi kebutuhan keperawatan dirinya. Seorang perawat dalam melakukan kegiatan ini harus mempunyai pengetahuan dalam asuhan keperawatan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat bagi klien. Jadi, itu